Hey hey hey, balik lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan di Frag Gaming Channel, dan bareng sama Seto lagi di sini. Kita kali ini akan mencoba dan mereview. Ini ada baru ya, barang baru banget. Jadi gimana sih jadinya kalau DBE bikin mic yang untuk kebutuhan kalian mungkin sebagai streamer, host, dan udah plug and play juga, udah langsung USB, bisa monitoring juga, dan bisa kita adjustable gain-nya juga. Nah, kayak apa? Kita akan ngebahas mikrofon ini sampai selesai. Tonton video ini sampai habis pokoknya. Dan ini dia, ada DBE UM200. Jadi ini katanya sih masih baru banget ya. Jadi DBE baru ngeluarin mikrofon kondenser ini kayaknya belum lama. Memang masih baru, dan ini ya sebenarnya spesifikasinya mirip-mirip lah kayak mikrofon yang lain. Tapi kayak gimana nanti kita langsung cobain aja. Ini bentuknya sih oke ya, keren ya. Packagingnya juga bagus. Bagus loh, serius bagus. Kayak bener-bener ini tuh mikrofon yang apa ya, yang nggak abal-abal. Nanti kita coba gimana kualitasnya dan gimana performanya. Langsung aja kita buka. Dia pakai gitu. Begini bukanya. Nah, wah, dan dibuka itu kita langsung disambut sama kartu garansi dan buku panduan. Yang pastinya udah garansi resmi dari DBE Indonesia. 1 tahun nih. Nah, terus ini ada buku panduan bla 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 dan yang lain. Dan ini juga nanti mikrofonnya tuh ada indikator LED-nya, jadi kita tahu gimana makainya. Nanti kita langsung coba aja. Oh ya, ada ini ya fiturnya, dia sampling rate-nya itu 48 kHz tapi 16 bit. Ini agak aneh sih, biasanya kalau 48 kHz itu dia 24 bit, tapi ini 16 bit. Jadi biasanya kalau 16 bit tuh 44 kHz itu udah aman sih. Dan ini dia cardioid condenser microphone, ya hampir sama kayak mikrofon yang lain. Ada gain controlnya dan juga ada lampu indikator pengoperasian dan tombol mute. Kalau mute ya bisa sih. Jadi lebih gampang ya daripada kita muter volume untuk mute. Jadi kalau lagi mungkin ada speech yang memang kita nggak harus dibagikan, ya, kita langsung bisa mute langsung. Dan udah port Type-C tentunya, kabelnya 2 meter panjang ya. Dapat adapter juga katanya. Nanti langsung aja kita coba. Kita buka. Nah, wow, ternyata masih dapat pop filter. Jadi ini mungkin kondensernya bener-bener peka kali ya, atau mungkin dia range frekuensi suaranya itu bener-bener bisa low frekuensi banget kali ya, karena harus dipakai pop filter gitu. Kalau memang kondenser mikrofon yang udah ditujukan untuk streamer atau untuk speech, itu biasanya dia udah emang nangkep suaranya tuh sekitar 80 Hz atau 100 Hz ke atas. Jadi memang nggak perlu pop filter. Tapi ini masih dapat pop filter, artinya mungkin bisa untuk kebutuhan yang lain dong kalau masih dapat pop filter. Karena kalau full range itu kita bisa pakai untuk ya macam-macam lah. Lebih banyak bergunanya. Nanti kita coba aja gimana kualitasnya. Terus apa nih kok berat? Oh, ini tuh ya, apa namanya? Base-nya ya, bawahnya. Berat ternyata base-nya, dan ini full logam. Makanya berat. Solid sih. Bener. Terus dapat ini
Ini yang pasti mikrofonnya kayak gini, bahannya plastik, ya hampir full plastik. Tapi di dalamnya ada kayak covernya yang logam. Ini juga, ini plastik ya, kayak logam tapi ketutup plastik gitu. Ininya, iya logam. Ada tombolnya, terus yang di bagian belakang ada logo DBE akustik. Pengaturannya ini diputar, terus nanti ini kita pasang ke standnya. Ada di depan ini ada tombol knob adjustable buat gain mikrofonnya. Ada tombol mute dan tombol untuk headphone, artinya mau monitoring langsung atau enggak. Di bagian bawahnya ada port USB Type-C sama port untuk earphone atau headphone 3,5 mm. Jadi buat monitor langsung. Emang sih bahannya plastik ya, nggak kayak yang lain, kadang udah solid gitu, udah metal juga. Dapat kabelnya, ada lagi nggak? Oh ya udah kosong, udah habis. Yang terakhir kabelnya kita dapat, katanya ada adapterin juga sih. Kalau emang plug and play berarti ini gampang banget, artinya bisa ke smartphone juga atau ke tablet. Jadi nggak perlu kita harus bawa laptop atau pakai PC gitu. Ini udah kabelnya udah pakai velcro juga ya, udah gampang untuk dirapiin. Ini kabel USB A ke USB Type-C dan panjangnya katanya 2 meter. Nah, terus dapat ini apa? Ada kayak ringnya ya. Kayak itu karet ring. Iya, karet ring tambahan buat ini kali ya, buat standnya kali ya. Atau buat ini. Kayaknya mesti buat standnya. Ada karet ring untuk ya mengamankan standnya. Terus ini adapter USB A ke USB Type-C, jadi kalau kita mungkin ke smartphone ya, jadi langsung ini. Nah, jadi nanti kayak gini mau pakai pop filter atau enggak tergantung kebutuhan kita. Cobain langsung aja gimana kualitas suaranya. Udah kita setup dan ini kita nyoba suara dari DBE UM200, dan ini adalah contoh suara dari UM200 tanpa pop filter. Jadi suaranya kalau di monitor aku ya, kalau di monitor jelas sih, jadi enak. Dan ini juga coba diputar belakangnya itu nangkep suara atau enggak. Cek. Nah, belakangnya masih nangkep suara juga dan mirip suaranya, kayak cuman kayak kurang jelas aja, jadi clarity-nya aja, treble-nya. Tapi ini warna suaranya bagus banget sih, serius. Jadi ini adalah contoh suaranya dan teman-teman pastinya udah bisa dengerin semua ya. Kayak gini contoh suara dari mic DBE UM200. Suaranya jelas, jernih, enak. Walaupun emang nggak ada fitur noise cancellation ya, emang nggak ada kayak fitur itu, tapi menurutku ini cukup banget dan jelas. Yang itu sih yang penting, jelas kan suaranya, nggak mendem juga. Terus speech orang itu kedengeran bener-bener dengan jelas. Oh ya, di S-nya juga ada, jadi nggak untuk S atau apa itu nggak ganggu di treble-nya. Ini udah enak ya. Cek gimana menurut kalian contoh suaranya ini? Bagus banget gak? Ini padahal harganya terjangkau loh. Nanti kita spill harganya. Dan ini contoh suaranya, ini suaranya tuh ya deket lah. Kalau waktu deket gini bener-bener jelas. Ala-ala podcast malahan. Kayak ala-ala podcast malahan. Nah, langsung aja kita cobain gimana suaranya kalau pakai pop filter. Cek, ini adalah contoh suara dari mic DBE UM200 dengan memakai pop filter. Nah, jadi mirip-mirip sih, tapi lebih jelas lagi karena low frekuensi yang harusnya ngeganggu itu kayak huruf B, huruf D, V
dan apalagi G, J itu biasanya akan mengganggu di low frekuensi suara apa ya namanya, suara orang lah, vokal lah. Dia memang kadang dibutuhkan yang namanya pop filter, atau mungkin sebenarnya kalau spesifikasi mikrofon yang udah 100 Hz pun sebenarnya masih ada gangguan kayak gitu, karena itu memang dari udara, dari nafas kita gitu. Jadi pop filter ini sangat membantu, tapi memang gainnya itu agak turun karena kita udaranya itu nggak langsung ya. Tapi ini suaranya jadi bener-bener enak, jernih, dan kayaknya nggak perlu mixing, udah cukup lah. Karena udah jelas banget. Ini jelas banget dan lebih enak serius daripada tadi yang sebelumnya nggak pakai pop filter. Bukan berarti nggak pakai pop filter itu nggak aman, tapi udah enak juga. Tapi untuk beberapa itu ya, beberapa vokal itu kita mungkin ada yang ngeganggu di low frekuensinya. Ini pakai pop filter, dan ini kalau nggak pakai pop filter emang lebih jelas karena anginnya langsung, tapi ada udara yang ya, nah seperti itu. Dan kalau pakai pop filter pastinya lebih terlindungi, nah dari udara yang itu, jadi nafasnya nggak langsung. Gimana menurut kalian untuk contoh suara dari DBE UM200 ini? Bagus nggak? Kalau aku sih bagus ya. Cuman dia itu aja sih, nggak ada fitur noise cancel, tapi it's okay, itu aman karena ternyata hasil suaranya bagus dan dia kompatibel langsung dengan smartphone. Artinya kita langsung plug and play aja. Ke PC juga sama. Gampang banget lah dibuat mobile. Untuk bikin konten mungkin, atau mungkin ini dipakai apa ya, instrumen juga bagus sebenarnya, karena kan kondenser mikrofon, apalagi yang dia masih ngebutuhin pop filter, artinya berarti frekuensi rate-nya dia itu lebih luas, karena di low frekuensinya itu lebih dapat ya daripada yang udah kena high pass filter. Jadi biasanya high pass filter itu di 80 Hz atau 100 Hz, tapi ini dia tanpa high pass filter, yang artinya ya range frekuensi yang lebih luas, dari 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu. Wow, bagus sih, worth it sini. Cuman ya itu aja ya, bahannya yang agak kurang di mikrofonnya, karena ini mikrofonnya itu kayak ringkih gitu nggak sih? Dia kayak kurang bobot gitu, kayak bahannya ya kita harus hati-hati aja. Tapi untuk kualitas suaranya oke. Bahannya tuh bener-bener plastik banget gitu. Karena mikrofonnya waktu kita pegang tadi tuh kok enteng banget gitu ya. Nah itu. Biasanya mikrofon itu kan kuat ya, kalau mungkin nggak sengaja kita naruhnya agak kasar itu kan takutnya kenapa-napa. Tapi ini bahannya plastik, cuman tinggal kita lebih hati-hati aja. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ini kalau agak jauh ya, dan aku juga nggak teriak sih, suaranya masih jelas-jelas aja dan masih jernih juga, masih bagus. Kita masih pakai mic ini nih. Nggak tahu nih, balik lagi nanti. Oke. Dan si DBE UM200 ini harganya di sekitar 450 ribuan aja. Jadi dengan harga yang masih terjangkau banget sih, segitu sih. Itu sangat terjangkau dan dapat kualitas suara yang kayak gini. Plug and play fiturnya juga gampang, walaupun tanpa noise cancellation. Tapi masih aman-aman aja sih, nggak terlalu berisik juga. Maksudnya suara yang lain itu juga nggak terlalu tembus. Tergantung kita adjust knob gainnya gitu. Udah aman, udah enak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita udah bahas si DBE UM200 ini. Dan inilah ternyata hasilnya kalau DBE bikin mic. Dan ini cocok banget buat streamer, terus buat host, atau buat podcast, buat bikin konten pun masih bisa karena dia plug and play ya. Jadi dibawa kemana aja itu masih oke.
Keren lah pokoknya. Oke, jangan lupa like video ini. Dan pastinya kalian harus subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru yang pastinya menarik. And as always, thank you. See you.